Untuk kebutuhan vlogging, kita sangat butuh sebuah lensa yang wide agar bukan cuma muka kita yang dominan dalam framing video kita, tetapi juga lingkungan tempat kita ngevlog saat itu. Nah, di video kali ini saya akan bahas sebuah lensa wide yang sangat bagus, sangat cocok untuk kita gunakan ngevlog, yaitu lensa Canon FS 10-18 mm f4.5 sampai 5.6 IS STM. Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik-baik jaki semua. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kali ini saya akan bahas sebuah lensa wide. Ini dia lensanya, lensa EFS 10-18 mm. Pertama saya mau bahas build quality-nya dulu. Lensa ini terbuat dominan dari plastik, jadi beratnya cukup ringan, yaitu hanya 240 gram. Kemudian terdapat dua buah ring yang bisa kita putar-putar. Yang di bagian tengah ini adalah ring untuk zoomnya. Ini juga termasuk lensa zoom dari 10 ke 18 mm. Kemudian ring yang di bagian depan ini adalah untuk menentukan fokusnya. Kemudian di bagian depan, jika kita ingin menggunakan filter, ukuran diameter lensa ini 67 mm. Dan di bagian belakang, mountingnya itu masih menggunakan plastik, belum aluminium. Tetapi secara keseluruhan, walaupun lensa ini terbuat dari plastik, dominan plastik, menurut saya ini kalau saya genggam ini tetap solid dan akan tahan digunakan. Karetnya juga karet yang keras, menurut saya ini bukan karet yang akan gampang melar. Lensa ini juga terdapat switch atau tombol untuk menentukan kita mau menggunakan autofocus atau manual focus. Dan yang terpenting juga lensa ini sudah terdapat stabilizer, jadi kita bisa on-kan atau off-kan stabilizernya. Jadi secara keseluruhan lensa ini cukup solid dan akan tahan digunakan. Sesuai dengan namanya, FS, lensa ini tuh dibuat untuk kamera DSLR APS-C-nya Canon, kayak kamera 600D, 60D, dan lain-lain. Lensa ini tidak cocok digunakan di kamera DSLR full frame-nya Canon, misalkan 5D atau 6D itu tidak cocok. Tapi kalau saya di sini lensa 10-18 ini saya gunakan di kamera mirrorless-nya Canon yang M50. Dengan catatan harus menggunakan adapter juga, tambahan adapter. Adapter yang saya gunakan di sini adalah adapter dari Meike. Ini salah satu adapter yang sangat saya rekomendasikan juga karena harganya terjangkau. Harganya itu sekitar 300 ribuan, tapi tetap bisa menjalankan semua fitur-fitur yang ada di lensa ini. Kayak autofocusnya, stabilizernya itu semua tetap bisa jalan menggunakan adapter ini. Kalau FM sendiri, kamera mirrorless sendiri yang Canon itu ada juga lensa wide khusus untuk FM ini yang focal length-nya itu 11-22 mm. Tetapi itu harganya cukup mahal, di 5,5 jutaan mungkin ya lebih. Kalau ini harganya cuman sekitar 3,5 juta lah. Ada yang jual bahkan di Tokopedia kemarin, tadi malam saya cek itu sekitar 3,1 juta. Ditambah 300 ribu, cuman sekitar 3.400.000. Jadi ini jauh lebih terjangkau dibanding lensa wide untuk FM yang 11-22 mm. Lensa 10-18 ini juga sudah ada embel-embel STM di belakang namanya. Itu artinya saat dipakai mencari fokus itu hampir tidak ada suara yang terdengar dari lensa ini. Jadi tidak akan mengganggu audio di video kita. Kemudian harga lensa ini di kisaran 3,5 juta atau bahkan tadi malam saya cek ada yang jual sekitar 3,1 juta. Dengan harga segitu, setahu saya ini lensa yang paling terjangkau di antara lensa-lensa wide yang lain. Jarak terdekat lensa ini dengan objek yang bisa kita foto atau kita rekam yaitu di 22 cm. Di sini juga ada tulisan makro. Kemudian yang paling penting kelebihan di lensa ini adalah stabilizernya. Lensa ini sudah dibekali dengan stabilizer, jadi akan mengurangi goncangan saat kita ngevlog, saat kita mengambil video. Kalau saya di sini menggunakan M50, di body M50 ini juga sudah ada digital IS. Jadi di bodinya sudah ada stabilizer, tambah di lensa sudah ada juga stabilizer. Jadi akan lebih stabil footage atau hasil rekaman kita. Ini salah satu kelebihan lensa ini karena sudah ada stabilizernya. Cuman yang perlu diperhatikan, lensa ini di focal length 10 mm itu kadang, atau bukan kadang sih, memang ada distorsi. Bagi sebagian orang distorsi itu adalah sebuah kekurangan, tapi kalau saya di pemakaian saya
itu tidak apa-apa. Distorsinya itu akan lebih kelihatan kalau kita mengambil foto. Kalau untuk rekaman video tidak terlalu kelihatan, tapi ada distorsinya di focal length 10 mm. Berikut saya akan tampilkan beberapa sampel foto dan sampel video saat saya ngevlog menggunakan lensa ini. Jadi teman-teman akan bisa menilai se-wide apa dan semenarik apa lensa ini. Halo semua, selamat sore. Sekarang saya akan tes ngevlog menggunakan lensa Canon FS 10-18 mm ini. Jadi saya akan share ke teman-teman se-wide apa lensa ini, sekeren apa lensa ini digunakan ngevlog. Ini di focal length 10 mm, ini di 18 mm nya ini. Kalau 18 itu kan seukuran dengan lensa kit DSLR-nya, DSLR apex-nya kan, misalkan lensa-lensa 200D itu kan 1855 kalau tidak salah lensa kitnya. Jadi segini 18 mm nya dan segini wide-nya. Kalau di 10 mm ini saya cuma menggunakan tangan, tidak menggunakan GorillaPod atau tripod lainnya. Ini saya cuma menggunakan tangan dan begini luasnya kalau kita menggunakan lensa ini untuk ngevlog. Jadi seperti ini kualitas footage stabilisernya kalau kita menggunakan lensa ini untuk ngevlog sambil jalan. Jadi seperti ini. Sekarang stabilizer di lensa saya off kan. Jadi seperti ini. Saya berjalan kurang lebih sama dengan tadi waktu di on kan stabilisernya. Jadi rekamannya itu seperti ini. Sekarang stabilizer di lensa saya aktifkan, digital IS di kamera saya off kan. Jadi mungkin teman-teman yang punya body tidak ada stabilizernya tapi mau punya lensa ini ya, jadi kurang lebih seperti ini hasil rekaman kita, karena lensa ini ada stabilizernya. Dan sekarang digital IS di kamera saya off kan, stabilizer di lensa juga saya off kan, semuanya off. Kalau kita jalan itu kualitasnya seperti ini, hasil rekamannya seperti ini. Jadi kalau saya lihat hasil footage selama ini saya menggunakan lensa ini tuh, kalau kita gunakan jalan seperti ini lumayan stabil, walaupun kita cuma menggunakan tangan, tidak menggunakan gimbal, ini masih bisa diandalkan lah. Kecuali kalau kita lari, itu tentu akan terlalu goyang footage atau rekaman kita. Bicara masalah bokeh-bokeh atau blur-blur, lensa ini tuh memang tidak diharapkan untuk hal tersebut karena aperture-nya itu besar. Kalau di focal length 10 mm, aperture-nya paling besar di 4.5. Kalau di 18 mm, aperture-nya itu paling besar di 5.6. Jadi memang agak susah kalau kita mau bokeh-bokeh menggunakan lensa ini. Didekatkan sekali, itu tetap tidak maksimal bokehnya. Jadi lensa ini bukan untuk bokeh-bokeh. Memang dia ya digunakan ngevlog seperti inilah paling cocok memang karena wide. Itulah tadi beberapa sampel foto dan video saya ngevlog menggunakan lensa ini dipasang di kamera mirrorless M50. Silakan teman-teman menilai bagaimana kualitasnya. Kalau menurut saya sangat recommended, sangat bagus lensa ini digunakan untuk ngevlog karena wide. Kemudian untuk foto-foto juga cocok digunakan foto-foto landscape yang mengambil pemandangan yang luas. Jadi sekali lagi lensa ini sangat keren. Mungkin cuma itu pembahasan saya kali ini tentang lensa ini. Sekali lagi kesimpulannya, lensa ini sangat worth it, sangat pantas untuk teman-teman masukkan ke dalam list belanjaan mungkin bulan ini atau bulan depan atau bulan berikutnya, karena sekali lagi ini salah satu lensa watt yang sangat terjangkau setahu saya dan keren digunakan untuk ngevlog. Oke teman-teman, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.